Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi jami'il ustadina wa syaikhina wa masyayikhina wa ila ruhi jami'il ulama illahi wal awliya Allah wa ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan jajaran, bil khusus yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Samin, Ibu Santi dan keluarga besar, kita doakan semoga ditambahkan sehat yang barokah, ditambahkan umur yang barokah, putra dan putrinya Allah angkat derajatnya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Segala apa yang menjadi hajat, maksud dan cita-cita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati guru kita, pimpinan majelis taklim kaum ibu di ini tempat yang baru saja menyampaikan tausiah, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Nurasiah Jamil. Sama kita doakan semoga ditambahkan sehat, panjang umur yang barokah, mustajab doa-doanya, ilmunya tambah berkah, tambah manfaat. Kita sebagai santri dan jamaahnya semoga bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati kakak saya Umi Maria Ulfah, dan wabil khusus jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dari Penyambelan ini kayaknya banyaknya, bener gak? Saya jadi bingung ngomongnya Bu Ustazah, soalnya orang Penyambelan mah keluarga saya. Andaikan saya punya cerita yang sangat histeris menurut saya, kalau saya tidak kenal orang Penyambelan waktu itu mungkin saya nggak jadi kawin. Ya Waya, bener gak Wak? Karena lanjutin ulah ini. Jadi mau ngaji keluarga, Samin datang ke tempat saya, katanya, ayah saya mau
nyunatin anak. Min di sana ustadz banyak, kiai banyak. Ayah ceramah ribuan jamaah biasa. Tapi kalau ceramah di depan orang penyambelan mah gua geredek juga. Walaupun yang hadir Bapak Niman. Kenapa? Ya malu dulu telur asinnya sering dicopetin. Tapi saya minta ridhonya Bapak dan Ibu ya. Karena ini takdir Allah, saya harus ngomong di tempat ini walaupun tujuan saya yang penting nyampe gitu aja sih. Gak ada niat untuk ngajarin. Dulu saya dari Tasikmalaya berdua sama kakak saya. Kakak saya duluan di Kiai Dasuki Harun di Al-Islah. Terus saya nyusul. Kenapa nyusul? Pikir saya di Jakarta duit gampang. Karena kakak saya waktu mondok di Al-Islah sering kirim uang untuk saya. Akhirnya saya ngomong sama emak saya, "Mak, saya mau nyusul AA." "Kemana?" "Ke Cikarang." Ya udah saya berangkat ke sini. Apa yang terjadi? Kirain saya di Cibekasi itu enak. Ternyata begitu nyampe di gang pesantren, kakak saya lagi maculin got. Tahu got? Ini coberan gini nih. Saya mau balik lagi kagok, dari sana udah berhenti sekolah. Di sini ngenes. Ini nasib nih Bu. Ya akhirnya dengan sangat terpaksa ya sudah saya ikut di pesantren. Makanya alhamdulillah saya bisa duduk di hadapan jamaah. Ini barokah pesantren, ini barokahnya kiai, ini barokahnya guru, ini barokahnya orang tua. Jika ibu dan bapak menghendaki anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, maka kalau kita tidak bisa mendidik sendiri, titipkanlah anak-anak kita pada kiai. Tapi nitipnya jangan tanggung Bu. Apa katanya? Nitipnya jangan tanggung. Serahkan semuanya, terserah gurunya. Karena syirur rabbani ala lisanil ustadi. Rahasia Allah itu ada di lisannya guru. Senakal-nakalnya anak ketika di pesantren, senakal-nakalnya anak ketika ikut bersama dengan gurunya, yang penting orang tua ridho menitipkan anaknya. Insya Allah kelak keluar dari pesantren, anaknya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita jadi orang miskin. Kenapa? Syaratnya, ciri orang yang miskin Bu, yang pertama nih, ciri orang ini hidupnya miskin yang pertama, otaknya mintul. Naon cenah? Otaknya mintul. Kenapa? Karena nggak pernah diasah. Iya Bu. Baca buku males, ke majelis taklim, pamer baju ngumpul. Giliran ada baju keluaran terbaru salaki diorak-orak. Betul. Karena dengan datangnya ke majelis taklim, ikut ustazah, ikut gurunya, ikut ustadznya, ikut kiainya, ini untuk menajamkan hati, untuk menajamkan otak kita agar otak kita tidak mintul. Yang kedua nih Bu, ini saya mau tanya. Mau kaya apa enggak? Mau kaya enggak? Ini yang pertama nih, sering-sering ngasah otak. Semua orang diberi anugerah oleh Allah nikmat berupa pikiran. Cuman ada yang menggunakan pikirannya, ada ayat untuk boga pikiran. Betul nggak? Ketika kita punya pikiran, harusnya kita tahu tugas kita sebagai manusia itu apa. Ketika kita menggunakan pikirannya, harusnya kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Betul. Nah, dah jangan repot-repot. Ini yang pertama.
Yang kedua, doanya mandul. Iya Bu, ini penyebab miskin yang kedua nih, doanya mandul. Kenapa? Kenapa doanya mandul? Karena ada harapan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doanya mandul? Karena jauhnya hati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doanya mandul? Karena ngalawan, karena jadi salaki. Bu, ketika seorang istri berani kepada suaminya, maka disitulah hijab doa itu akan ada. Harusnya ketika suami berangkat bekerja, pulang malam dengan kelelahan, jam 1 malam ibu bangun, ngapain? Ibu bangun mendoakan orang tuanya sambil melihat wajah suaminya. Ya Allah, memang suami saya buluk. Ya Allah, suami saya memang pendek, hidung deh. Tapi walaupun bagaimana ya Allah, dia yang berjuang demi kebahagiaan saya dan keluarga. Ibu ambil wudhu, ibu gelarkan sejadah, lalu matur kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Suami tertidur, ibu memandang wajahnya lalu matur kepada Allah, tahajud maqaman mahmuda, kata Allah. Ibu dan keluarga akan dimasukkan ke dalam kelompok yang bahagia dunia akhirat. Allahumma. Ibu itu bidadari bagi bapak. Percaya nggak Bu? Doa ibu itu mustajab. Kadang giliran ke makam Wali Songo, ongkos berapa kayak penyembah-nyembah. Ya, iya nggak? Minta barokah ke salaki, tak pernah minta doa. Mulai jebugen, banget siap Pak. Aing balangsak gara-gara siap. Ngerti dia ini pakai bahasa Sunda. Gua hidup belangsak gara-gara lu. Giliran di makam wali penangis-nangis. Maaf Bu, mau nangis 7 hari 7 malam, ketika keridoan suami, hati suami sakit, percuma. Jangankan di makam Wali Songo, di Mekah sekalipun, di makam Rasulullah sekalipun, doa kita tentu akan sia-sia belaka. Karena suami adalah imam kita, pengganti wujud daripada Tuhan yang ada di muka bumi, yang wajib kita taati dan kita hormati. Setelah ibu taat kepada suami, maka akan lahir putra yang soleh dan soleha. Lihat Siti Hajar. Siapa katanya Bu? Siti Hajar itu istrinya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dengan kesabarannya, hatta dikucilkan dari suaminya, tidak dinafkahi, nggak ditengok, bersama dengan putra tercinta Nabi Allah Ismail, sampai beliau mau mencari air, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, betapa menderitanya Siti Hajar. Tapi Siti Hajar tetap taat kepada suaminya karena yakin apa yang dilakukan oleh suaminya ini yang terbaik untuk dirinya dan anaknya. Dengan kesabaran seorang ibu itulah saat ini Islam di kota Mekah menjadi sejarah peradaban besar di muka bumi ini. Jadi intinya, ketika kita ingin memiliki anak yang hebat, ketika kita ingin memiliki anak yang memiliki sejarah dalam kehidupan, ibu adalah kuncinya. Ibu harus sabar menghadapi kehidupan sesulit apapun. Siap gak kira-kira? Jangan sampai kayak orang Kule. Ini apa di kampung apa namanya? Orang pelaukan. Laki balik bawa duit disambut. Laki balik gak bawa duit disambit. Lu mau bang bukan ngojek sih bang. Lu mati menggodain janda doang katanya.
Bener nggak? Ada suaminya mau masuk rumah gak jadi tuh, gara-gara diomelin laki. Ada nggak yang model begitu itu di sini? Nggak ada. Akhirnya lakinya nongkrong di luar juga bisa masuk. Apa kata lakinya? Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja istri monyong wae. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi tak tersedia. Iya bu, iya bu. Nah, yang pertama otak mintul, yang kedua adalah doanya mandul. Kiai juga zaman sekarang banyak doanya mandul. Beda dengan kiai zaman dulu, di zaman Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, betul. Ketika ada orang sakit datang ke rumah Pak Kiai, doain, ini ada keluarga saya stroke, keluarga saya lumpuh, disembur, dibacain bismillah, pulang bisa jalan. Ini kiai zaman dulu. Giliran saya Pak, ada orang stroke datang ke tempat saya minta doa. Pak Kiai doain, katanya ini istri saya stroke, saya doain, saya bacain bismillah sama sembuh, kagak mati. Bismillah dari zaman dulu sama sampai saat ini, tapi yang membedakan adalah tujuannya. Kalau Syekh Imam Nawawi lurus kepada Allah, tidak ada harapan, tidak ada pamrih, tidak ada tujuan selain daripada cintanya Allah. Sementara saya tinggal heula ya amplop nasabaraha. Betul? Maka beda ketika kita doa ada harapan dari selain Allah, maka doa kita akan jadi mandul. Ini yang kedua nih, ciri-ciri orang miskin. Udah singkat aja, setengah jam aja udah. Yang ketiga, tanda-tanda orang ini miskin apa? Apa bu? Badannya ngedul. Tahu ngedul? Makan pengen enak, jalan-jalan baju pengen bagus, kerjaan ngopi pengen ngopi. Bapak Niman itu mana ada bu? Ada pengen auzubillah setan gitu. Bini baru ngomong sekali, dia mau udah waduh udah melotot ongkos. Mana bapak nih? Ngedul, bener nggak? Getol dia mah. Kita coba lihat ikan di dalam akuarium. Pernah ikan itu diem apa diem bu? Pernah lihat ikan di akuarium? Diem apa bergerak terus? Selama ikan ini bergerak di dalam akuarium, berarti ikan ini masih hidup dan masih mendapatkan rezekinya. Tapi ketika ikan ini diam, pertanda ikan ini mati. Paham sudah maksudnya? Bergerak Pak, walaupun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, modal tidak ada, bisnis sedang macet, terus kita bergerak, terus kita berjalan, semakin gagal, semangat dan semangat yang harus kita tingkatkan. Semakin dihina, semakin semangat, semakin dikucilkan, semakin semangat, semakin rugi, semakin semangat. Umat Rasulullah selalu pantang menyerah. Orang yang berhasil, orang yang hebat, bukan berarti orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang hebat adalah orang yang gagal tapi selalu semangat di dalam kegagalan itu. Betul. Nah itu bu, cirinya. Jangan ngedul. Yang terakhir cirinya miskin itu apa? Makannya gembul. Apa katanya? Makannya gembul. Kerja males, makan banyak. Puasa ora, dibangun malam kagak. Bener gak? Tirakat. Kalau ingin sukses, tirakat. Kurangin makan, kurangin tidur, betul? Perbanyak kalau dia seorang ustadz, berbanyak baca buku, berbanyak ngajar walaupun gajinya kagak ada. Lihat kiai-kiai zaman dulu, lihat ulama-ulama zaman dulu, siapa yang gaji?
Tapi ulama zaman dulu nggak pernah berhenti, dia terus saja ngajar ke musola, terus dia ngajar ke masjid. Tidak sedikit lahir anak-anak yang hebat dari orang tua yang seperti itu. Alhamdulillah. Cukup? Udah cukup, gak usah lama-lama. Sekali lagi Bu Ustazah, Samin mah adik saya, dan yang hadir ini orang penyambelan. Ya elah, saya kalau nggak ada penyambelan saya bilang nggak jadi kawin. Dulu yang ngebesan dia, yang ngebesannya orang penyambelan. Oh, emak saya orang Kismin, tahu Kismin Madesu, masa depan suram. Bapak kagak jelas saya mah, iya nggak? Akhirnya kakak saya nikah sama orang kampung baru, tinggal di Penyambelan. Alhamdulillah satu kampung Penyambelan jadi saudara saya, jadi saya kawin. Mana bini saya paling cakep lagi di Cibatu. Bener wallahi wa nabi ma'adhalin. Yang ngapel ke rumah bini saya, wak dulu wak, mobilnya cakep-cakep wak. Cek, gue mah gak kamu kalah, Ilok Santri kalah. Kebetulan anaknya Haji Nursin teman saya tuh, ponakan Haji Dali. Ji, ente di mana Ji? Ini saya lagi di Lemah Abang. Bawa mobil, bawa motor Ji? Bawa mobil katanya. Saya ke situ ya. Ya udah ditunggu. Ngapain Bu? Minjem mobil. Makanya ibu kalau ada yang lancong sama anaknya, besok bawa mobil tanyain dulu itu kredit apa minjem. Jangan ketipu ya. Saya minjem mobilnya bagus Bu, Mercy keluaran terbaru, orang kaya. Akhirnya mobil yang lain minggir. Kenapa? Karena yang datang bos, padahal mah boleh. Itu sejarah saya tuh dulu. Emak saya ditelepon, mak saya mau nikah mak, minjem duit mak, saya gitu. Kata emak saya, nah kalau emak harus bawa duit nikahin kamu, mendingan emak gak usah datang. Ya udah deh, emak yang penting datang aja ke sini, nggak apa-apa nggak bawa duit juga. Apa yang dibawa Bu? Opak sama pisang. Jadi bini saya itu si cakep itu Bu, mas kawinnya opak sama pisang. Hebat nggak Bu? Hebat Bu, mas kawin opak sama pisang bisa dapat bini si cantik itu. Apalagi mas kawinnya emas, waduh, bener apa enggak? Santri dilawan, betul nggak? Santri mah banyak akalnya Bu. Ditanya kata sama calon mertua, bapak kamu di mana nak? Bapak saya kontraktor Bu. Kontraktor apa tahu? Kata Bu Gega gak pernah. Nah ini Bu Ustazah, jadi hitung-hitung saya silaturahim, keundangan saja ke tempat ini, mengisi acara kekosongan, dan sekaligus saya mendoakan semoga Pak Samin beserta keluarga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak kalam yang saya sampaikan karena sekali lagi ini yang hadir orang sininya mah ada nggak orang sininya? Mana coba ngacung? Berapa biji? Hah? Orang Penyambelan mah udah biasa ngelihat saya. Ya orang resep ngajinya ke. Mana nenek-nenek melulu lagi. Tadi kata Ustazah suruh banyak anak, bener nggak? Ya kalau ada yang cakapan dikit, mendingan kan nambah anak lagi. Gitu. Habis bini saya mau ditambahin, kalau dikasih 3 katanya capek. Kan kalau sunnah Rasulnya anak itu harus 7 Baji. Kalau mau sunnah Rasul punya anak itu 7, bini saya dikasih 4 udah ngap-ngapan, berarti 3 lagi perlu nyari kemana ini? Amin ya Rabbal. Kemarin saya dari Jawa 4 hari, 4 hari dari hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, tabligh akbar di sana saya ngisi ngajar ya. Jadi begitu nyampe sini ya agak lelah juga ini, agak capek. Pas nyampe sini alhamdulillah tadi saya lihat Bu Ustazah ngisi ceramah. Coba kalau gua sendirian remek wis. Bener gak? Nah, jadi Pak Samin, mohon maaf ya. Ayah gak tahu sih udah. Yang penting upload udah siapin kan? Ini lo kita tarik lagi. Udah disiapin belum? Wah, ini mah katanya nggak ceramahnya di sebentar. Saya potong lah, kagak begitu dosa. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat. Intinya
Anak itu ada yang bisa membawa hidup kita bahagia, ada juga anak yang membawa hidup sengsara. Biar anak kita bawa kita bahagia dan dunia dan akhirat, maka serahkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu harus rajin menitipkan anak kepada Allah, karena diomelin doang gak cukup, dinasihatin doang gak cukup. Ibu harus sering-sering datang kepada Allah, menitipkan putra dan putrinya masing-masing, agar kelak anaknya bisa menyelamatkan ibu dan bapak dunia dan akhirat. Al-Fatihah.